Anugerah berarti sesuatu yang diberikan kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Misalnya, kita diberi keselamatan, padahal kita seharusnya binasa karena dosa kita. Ternyata bukan saja anugerah Tuhan itu tidak pantas kita terima, tetapi juga seringkali tidak masuk akal. Setelah Yosua dan para tua-tua meninggal, muncullah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka ke dalam tangan musuh. Bahkan, setiap kali mereka bergerak maju, tangannya melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka, sehingga mereka sangat terdesak. Tentunya masuk akal ketika umat menyembah berhala, maka Tuhan menghukum mereka. Namun, apabila kita perhatikan alur dari ayat 15 ke ayat 16, sebenarnya logikanya tidak masuk akal. Ayat 15 menunjukkan betapa beratnya hukuman Tuhan atas mereka, seperti yang ia peringatkan dengan sumpah kepada mereka. Mungkin kita mengira ayat 16 menunjukkan hukuman yang akan Tuhan berikan. Ternyata ayat 16 mengatakan, lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Penulis dengan sengaja menulis seperti ini untuk menunjukkan bahwa anugerah Tuhan memang tidak masuk akal. Secara logika seharusnya yang Tuhan berikan adalah hukuman, apalagi ketika umat terus-menerus berzina. Namun, ternyata apa yang Tuhan berikan terus-menerus adalah seorang hakim yang menyelamatkan umat dan belas. Kasihan bagi mereka yang merintih di bawah tekanan dan penindasan. Kita perlu bersyukur kita memiliki Tuhan yang anugerahnya tidak masuk akal. Ketika kita menderita akibat dosa kita sekalipun, belas kasihannya tetap tersedia bagi kita. Marilah sekarang kita hidup dengan lebih mengasihi Tuhan kita yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa, Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Anugerah-Mu begitu besar, melampaui akal dan pikiran kami. Meski kami pernah jatuh dan menderita karena dosa-dosa kami, Engkau tetap menyediakan belas kasihan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah bergantung pada kesempurnaan kami, melainkan pada kebaikan-Mu yang sempurna. Pada saat ini, kami berdoa, bantu kami untuk hidup dengan lebih mengasihi Engkau setiap hari. Bukalah hati kami agar semakin mengenal dan menghargai anugerah-Mu yang luar biasa. Jadikanlah hidup kami sebagai ungkapan syukur dan kasih yang tulus kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.